Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Bari. Saya sebagai interviewer, yaitu menginterview, wawancarai sahabat kita, yaitu seorang interpreter bahasa Inggris, yaitu nama Andi Muhammad Firdaus. Nah, di sini saya sebagai Adam Bari, yaitu melakukan tugas interviewing kepada seorang interpreter, yaitu sahabat saya yang samping saya ini, yaitu Andi Muhammad Firdaus. Nah, saya kepo nih. Nah, Ya, bagaimana boleh. perkenalan waktu pertama kali Mas Andi jadi interpreter? Sejak mengenal interpreter itu gimana? Sejak Mengenali pertama bahasa. kali ya, Heeh, itu sejak 2019 kalau nggak salah. 2019. Heeh. Awal mula itu saya ke Pare, Pare. kampung Inggris. Heeh, Itu sekitaran hampir menjelang 1 tahun lah, yang 1 tahun. 10 sampai 11 bulan Hmm. kursus di sana. Nah, awal bulannya itu belajar bahasa Inggris kayak normal biasa 1 sampai 4 bulanan kalau nggak salah. Iya. Sampai bisa kayak punya Skill. punya skill bahasa Inggris skill. lah. Setelah punya skill bahasa Inggris Iya. itu sebenarnya kayak apa ya, nggak ada niat buat jadi translator lah atau jadi interpreter kan. Heeh. Tapi kayak dapat ini, kayak Manfaat lah. bukan, kayak dapat amanah dari Amanah, oh. tutor atau guru Wah. di asrama. Kebetulan kan saya tinggal di asrama di sana. Heeh. Itu kayak minta tolong gitu buat ini ngelatih lah anak-anak yang baru masuk ke asrama. Kalau semisal anak-anak ini pengen ngomong bahasa Inggris tapi gak tahu ininya kalimatnya, semisalnya dia mau ngomong saya mau makan besok bersama ini. Nah, Terus karena di sana kan itu kayak apa ya, dilarang menggunakan bahasa Indonesia. iya. Jadi aku kayak ya udah, aku bantuin nih sekalian ngajarin materinya, cara mentranslate atau apa gitu, Nah, menggunakan rumus dasar tensis wow. kayak gitu. Berarti 11 tahun ya, Tay? Bukan. 11 bulanan lah, 11 bukan bulanan. tahun. Oke, teman-teman, berarti Mas Andi ini selama 9 bulan itu udah melatih interpreternya. Nah, sama ini juga satu. Kemarin sempat ada bisnis bareng teman di kampung di Palopo. Ini baru. Sebelum ini Pandemi. apa? Sebelum itu yang kayak Binomo, Oh, Gotex itu diilegalkan. Hmm. Itu beberapa bulan lalu ya, beberapa bulan lalu. Itu teman saya kebetulan sebagai afiliator. Nah, terus dia ini punya kayak member di grup itu bukan cuma dari Indonesia. Jadi ada yang dari Australia, ada dari luar negeri lah gitu. Iya. Nah, kebetulan kena ini teman saya kayak apa ya, kurang ahli lah dalam bidang bahasa Inggris. Dia minta tolong ke saya sendiri buat ini interpreter. buat nge-translate tadi. kata-kata yang untuk si bule ini, khusus si bule ke grup itu. Mantap. Itu cuma beberapa bulan sih, sampai ya itu pas Binomo Kotex diilegalkan. Udah stop. Saya bahaya. Mantap nih teman-teman. Mas Andi ini banyak pengalaman. Nah, buat teman-teman untuk yang mau belajar jadi interpreter, nah, saya sarankan dengan Mas Andi aja. Saya sendiri masih inilah, skill saya masih dasar gitu, cuman hoki aja. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selama Mas Andi menjadi interpreter, itu bahasa apa aja yang Mas Andi translate? Selama Mas Andi apa ya, punyai, misalnya dari bahasa Inggris, kemudian dari bahasa Arab atau bahasa Jepang. Selain bahasa Inggris, ada juga Mas? Apa ya yang paling sering sih? Yang Inggris. umum itu paling bahasa Inggris Indonesia atau Indonesia ke Inggris. Oh alah. Yang paling sering. Kalau Ya. bahasa Arab Mas? Wah, bahasa Arab kebetulan saya kayak kurang apa ya, kurang ahli dalam itu berbahasa Arab. Belum punya basic atau apa. Nah, tapi kalau semisal bahasa lain ya ada bahasa daerah. Bahasa daerah di Palopo. Itu kadang kalau ada adik saya, semisalnya ada nenek saya bicara kayak gini atau apa, adik saya nggak ngerti kan, ya udah aku ajarin adik bahasa gitu ya. Nah, aku ajarin adik ngerti. Ajarin cara pakai bahasa tai itu. Soalnya di Palopo itu ada namanya bahasa tai. Bahasa tai itu kayak apa ya,
semisal nih contoh, Suku Butut. apakah Anda sudah makan? Ah. Nah, itu bahasa teteknya kurang koraka kumande. Nah, kurang koraka kumande. Nah, kayak gitu. Jadi agak susah gitu. Wah, Gitu sih. bagus nih teman-teman. Bahasa daerah sama Inggris Indonesia. Boleh lah teman-teman belajar Palungku. Bahasa Palungku dengan Mas Andi. Boleh nih, mantap. Berarti Mas Andi tadi cuma memiliki 2 bahasa lah ya, bahasa daerah, kan? Nah, Inggris. terus sama bahasa Inggris. Oh. Tapi bahasa Inggris ini lebih formal lagi ya kan, sering dipakai lah gitu. Nah, Nah, sering gitu. sering dipakai. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mas Andi udah berapa lama menjadi seorang interpreter dari bahasa Inggris? Kalau dari bahasa Inggris itu kalau di Pari itu sekitar 11 bulanan lah. 11 bulanan. Tapi 11 bulanan itu nggak full gitu. Soalnya awalnya kan masih step by step belajar apa ya, dasar lah, belajar dari nol dulu. Sekitar 4 bulanan baru kayak bener-bener ada ini, ada kayak basic lah. Baru diamanai sama tutor-tutor yang ada di sana. Jadi 11 kurang 4 berapa tuh? 11 kurang 4 7. Ya sekitaran 7 bulanan lah. Terus ditambah yang ikut ke teman saya yang sebagai afiliator itu jalan berapa bulan ya? Sekitaran 2 bulanan kayaknya. 2 bulanan. Yang berarti gitu. lumayan lah ya Mas. Mantap. Berarti Mas Andi selama menjadi interpreter dari bahasa Inggris tadi 11 bulan lah ya di Pare tadi. Nah, sejak di Pare 11 bulan gitu. 11 bulanan di Pare. Lumayan sih teman-teman. Hampir satu bulan kurang setahun lah. Nah, hampir 1 tahun kurang sebulan. Kalau udah 1 tahun GG nih Mas Andi teman-teman. Insyaallah. Oke, pertanyaannya selanjutnya ke pertanyaan keempat. Pengalaman apa yang Mas Andi dapatkan selama menjadi interpreter? Maksudnya pengalaman yang asik itu, misalnya jadi storytelling atau dari penerjemahan buku atau dari penerjemahan film atau apa? Pengalaman yang pernah Mas Andi dapat atau juga di Pare itu. Nah, selama di Pare Mas Andi itu dapat pengalaman apa jadi interpreter gitu? Kalau pengalaman ya, Jadi ada gak? Atau cerita-cerita gitulah? Pernah kayak bikin buku itu berbahasa Inggris tapi mantap. nggak ada kaitannya sama waktu di Pare. Gak ada kaitannya sama ibu Pare. Sama yang afiliator yang sebagai jadi apa ya? Yang sebagai jadi interpreter. Nah, yang bikin buku itu ya cuman itulah gabut tapi ya cuman kayak nge-translate buku. Tapi lumayan tuh. Iya. Nanti buku kan kayak tulis bahasa Indonesia dulu, habis itu latihan kayak bahasa Inggris. Nah, fullin pakai bahasa Inggris. Mantap teman-teman. Mas Andi luar biasa loh. What's amazing. Masya Allah. Selain itu Mas Andi ada gak pengalaman yang lainnya? Atau jadi apa ya, kayak manajer bahasa, ada gak? Kalau jadi benerja bahasa gak ada sih. Gak ada ya? Paling yang jadi translator yang kayak afiliator itu di grup itu kan. Jadi teman saya yang sebagai afiliator kayak ngechat di grup nih, tapi sebelum ngechat itu dia bilang ke aku dulu, dia bilang kayak gini, bahasa Inggris ini gimana? Ini buat orang-orang yang internasional yang di luar Indonesia. Jadi itu sekarang langsung ku translatein, habis itu ku kirimin ke teman, jadi teman itu langsung kayak ngirim 2 pesan. Satu yang Indonesia di grup, satu yang Inggris. Cuma jadi translator sih. Pengalaman Sandi luar biasa teman-teman. Kalau saya pribadi gak ada teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu kelima. Berdasarkan interpreting yang dari pengalaman Mas Andi itu, ada gak do's and don'ts, sesuatu yang sangat bermanfaat bagi Mas Andi itu, ada gak selama menjadi interpreting itu? Sesuatu bermanfaatnya itu lumayan banyak. Soalnya yang pertama waktu jadi kayak ngebantu siswa-siswa di Pare itu secara gak langsung itu kan kita kayak ngomong secara langsung, atau kalau enggak kita ngajarin secara langsung. Iya. Nah kalau itu kan kayak komunikasi lah. Komunikasi. Nah komunikasi, dengan adanya komunikasi pasti kita itu kayak mempererat hubungan silaturahmi gitu. Jadi semakin dekat. Nah termasuk yang walaupun online ini, yang afiliator di grup itu, walaupun itu kayak ya cuman nge-translate di grup atau apalah gitu, tapi itu secara langsung komunikasi jalan juga. Kita nambah teman gitu.
itu temen kayak bukan cuma di Indonesia, dari Australia sama yang lain-lain lah, negara lain ada juga. Mantap teman-teman. Jadi itu sih manfaatnya. Berarti selama jadi di Pare itu Mas Andi pernah jadi ini ya, pengajar gitu lah ya istilahnya ya. Nah semacam Kayak itu. mengajar anak-anak baru yang masuk di Pare tadi. Nah, terus Mas Andi kayak memperkuat komunikasinya tadi. Nah, mantap teman-teman. Berarti itulah ya, luar biasa sekali teman-teman dari Mas Andi ini, Masya Allah. Luar biasa. Oke, Mas Andi, mungkin cuma itu aja yang dari yang saya pertanyakan kepada antum, Mas Andi. Nah, semoga teman-teman yang interview ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman semua yang melihat video ini. Terima kasih. Saya mengundurkan diri. Saying, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Andi. Banyak sama. Mantap.